Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara virtual. Kali ini saya ingin membahas bagaimana puasa bisa membantu Anda untuk menyembuhkan lambung Anda yang sedang sakit. Halo, selamat datang di channel YouTube Serdadu Medis. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda, para Sobat Sehat yang sudah mendukung channel ini dengan cara menonton video sampai selesai dan menekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Di antara masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan kesehatan lambung adalah meningkatnya produksi asam lambung, peradangan lambung, luka atau tukak di lambung, dan masuknya asam lambung ke saluran esofagus atau kerongkongan yang dikenal juga sebagai GERD. Sebenarnya dengan hanya menerapkan tentang bagaimana mengunyah makanan secara benar, itu saja sudah bisa mengurangi risiko munculnya masalah-masalah pencernaan di atas. Mengunyahlah dengan baik, jangan terburu-buru, dan biarkan cairan saliva di dalam mulut Anda atau air ludah dalam mulut Anda bercampur dengan baik dengan makanan Anda. Jika ini dilakukan dengan baik, maka setengah proses pencernaan di dalam tubuh Anda sudah selesai dilakukan. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan inti ya. Yang pertama, kita bahas mengenai lambung. Lambung adalah salah satu organ dalam sistem pencernaan organ manusia. Selain lambung, sistem pencernaan organ manusia itu ada mulut, esofagus atau kerongkongan, usus halus, dan usus besar. Lambung memiliki kemampuan yang unik di mana dia bisa mengembang hingga puluhan kali lipat dari ukuran normalnya. Dalam keadaan kosong, kapasitas lambung orang dewasa hanya berada di kisaran 75 cc atau 75 ml saja. Namun, ketika lambung sudah mulai diisi oleh makanan dan minuman, maka saat kapasitasnya sudah mencapai 1 liter atau sekitar 13 kali lipat dari ukuran kosongnya, maka di saat itulah kita mulai merasakan kenyang. Apakah cukup sampai di situ kemampuan lambung? Ternyata tidak, Sob. Ada orang-orang yang terus memasukkan makanan dan minuman hingga mereka akan merasa kekenyangan. Di saat itulah kapasitas lambung sudah mencapai 3 liter atau sekitar 40 kali lipat dari kapasitasnya saat lambung kosong. Dan ketika lambung dipaksa terus hingga kapasitas maksimalnya yaitu 5 liter, maka disitulah seseorang akan merasakan perutnya seperti mau meledak, bahkan bisa benar-benar terjadi kebocoran pada lambung. Ngeri banget, Sob. Yang kedua, berpuasa. Oke, sekarang kita bahas bagaimana puasa bisa mempengaruhi kapasitas lambung kita. Saat kita sahur, maka kita akan memasukkan makanan dan minuman ke dalam lambung kita. Sekiranya kita asumsikan makanan dan minuman yang kita konsumsi atau kita masukkan ke mulut kita mengikuti sunnah Rasul, yaitu hanya 2/3 saja dari kapasitas normalnya sebesar 600-700 ml ya. Dan ini merupakan kondisi yang sangat ideal bagi lambung manusia untuk bekerja di level terbaiknya. Nah, 6 jam kemudian, yaitu sekitar pukul 9 atau 10 pagi, lambung akan kembali kosong dan hormon pengatur rasa lapar akan meningkat produksinya, akan mengirimkan sinyal lapar ke otak. Nah, karena kamu sedang puasa, maka otak kamu akan mengabaikan sinyal ini. Dan secara perlahan, rasa lapar akan berangsur-angsur hilang. Tubuh akan mengambil cadangan energi dari liver, dari otot, dan dari jaringan lemak hingga tiba saat berbuka puasa. Ketika tiba saat berbuka puasa, lambung akan terisi kembali oleh makanan dan minuman, dan kita mengisinya katakanlah sampai 2/3-nya saja dari kapasitas lambung kita. Dan seandainya kondisi ini tetap dipertahankan sampai 1 bulan lamanya, maka dijamin berat badan Anda pasti akan berkurang. Lantas bagaimana puasa bisa menyehatkan lambung? Begini penjelasannya. Selain karena ukuran lambung yang kembali mengecil kapasitasnya, sebagaimana sudah saya jelaskan di atas, ternyata puasa Ramadan juga bisa mengurangi tingkat stres seseorang melalui peningkatan produksi hormon endorfin. Saat stres berkurang, maka produksi asam lambung yang berlebihan juga akan berkurang atau menghilang.
Dan ini bisa mengurangi terlukanya dinding lambung oleh asam lambung yang berlebihan. Sementara itu, saat lambung berada dalam kondisi kosong, di mana lambung berada dalam kondisi tenang dan tidak bekerja, maka proses regenerasi sel-sel lambung oleh gastric stem cells akan mulai bekerja secara optimal dengan lebih baik. Oh ya, satu hal lagi, jangan membuat lambung Anda terpicu untuk memproduksi asam lambung secara berlebihan. Hindari makanan dan minuman yang asam, pedas, bersantan, bergas, beragi, kolesterol tinggi, bersoda, berkafein, coklat, aneka saus tomat dan mayones, keju, susu, dan bawang putih yang berlebihan. Nah, dengan berbagai penjelasan di atas, kita semakin yakin dong dengan manfaat puasa dalam membantu menyehatkan lambung kita. Tentu saja selama puasanya dijalankan dengan baik dan benar. Silakan cek juga video-video saya lainnya mengenai manfaat puasa bagi sistem imun manusia. Oke sob, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan subscribe. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.